Nah, bagaimana cara kita menjawab dengan cepat soal seperti ini? Tips dan triknya adalah kita langsung berfokus kepada kalimat terakhirnya. Jadi, wujud toleransi yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah kita diminta untuk mencari bagaimana wujud toleransi yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah yang A, apakah yang B, ataukah yang C, ataukah yang D, maupun yang E. Nah, jawaban yang paling tepat, wujud toleransi yang dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah opsi yang E. Ya, memberikan bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama sebagai wujud penghargaan harkat dan martabat manusia. Jadi bagaimana tips dan triknya agar kita menjawab dengan cepat? Contoh soal seperti ini adalah kita langsung berfokus pada kalimat terakhir. Jadi kondisi ini berdampak pada permusuhan antar umat beragama. Kemudian bagaimana perwujudan nilai nasionalisme dalam menyikapi permasalahan tersebut? Apakah yang A, yang B, ataukah yang C, ataukah yang D, maupun yang E? Nah, jawaban yang paling tepat bagaimana perwujudan nilai nasionalisme dalam menyikapi perkembangan terkait dengan permusuhan antar umat beragama itu adalah opsi yang B. Menguatkan toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaan. Nah, bagaimana tips dan triknya untuk menjawab secara cepat soal seperti ini? Kita fokus untuk membahas pada kalimat terakhirnya. Jadi, bagaimana upaya yang tepat dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut, atau bagaimana cara menghentikan praktik kejahatan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, jadi bagaimana cara menghentikan korupsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri? Apakah yang A, B, C, ataukah D, maupun yang E? Nah, jawaban yang paling tepat bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa korupsi, yaitu adalah yang C, mengembangkan sikap sadar hukum dalam. Bagaimana tips dan triknya agar kita bisa menjawab dengan cepat? Tipe soal seperti ini adalah cukup mudah. Kita langsung berfokus kepada kalimat inti, yaitu kalimat terakhirnya, di mana tindakan Ibu Rizka, jadi tindakan Ibu Rizka sebagai seorang dermawan yang berintegritas, apakah ditunjukkan oleh opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi yang E? Jadi, tindakan Ibu Rizka sebagai seorang dermawan yang memiliki jiwa berintegritas itu adalah opsi yang E. Memberikan sumbangan kepada panti asuhan dan fakir miskin sebagai bentuk rasa syukur atas proyek yang telah dijalankan dengan baik, kemudian melaporkan kepada pihak atasan. Itu merupakan bentuk tindakan dermawan dan berintegritas. Bagaimana tips dan triknya agar kita menjawab dengan cepat soal seperti ini? Caranya cukup mudah, yaitu dengan berfokus pada kalimat terakhirnya, di mana dinyatakan bahwa bagaimana dampak, ya, jadi dampak korupsi berskala luas dan sulit dikuantifikasi adalah, nah, kita wajib pahami dulu. Dikuantifikasi ini maknanya adalah dapat dinyatakan dengan angka. Nah, maka dari itu, ketika dinyatakan bahwa dampak korupsi berskala luas dan sulit dikuantifikasi, artinya tidak dapat dinyatakan dengan angka, maka jawaban yang tepat antara opsi A, B, C, D, dan E adalah yang opsi yang D. Rendahnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah ini sulit dikuantifikasi. Penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Praktik penyelenggaraan negara berikut yang sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Sesuai dengan sila yang keempat. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilihan ini. Bagaimana tips dan triknya agar kita menjawab dengan cepat? Tipe soal seperti ini adalah cukup mudah, yaitu kita berfokus pada kalimat terakhirnya.
Berikut ini yang bukan. Jadi hati-hati, berikut ini yang bukan merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah, jadi perhatikan, ada kata bukan. Sehingga jawaban yang paling tepat A, B, C, D ataukah yang E, yaitu adalah yang C. Mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok sebagai contoh jaminan hak asasi manusia sebagai warga negara. Bagaimana tips dan triknya untuk menjawab soal seperti ini? Kita langsung fokus kepada kalimat intinya atau kalimat kuncinya, di mana Mahkamah Konstitusi sebagai bagian pelaksana kekuasaan kehakiman, tugasnya adalah melakukan judicial review. Jadi maksud dan tugas kewenangan tersebut dari judicial review Mahkamah Konstitusi, apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Yang paling tepat itu adalah opsi yang A, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bagaimana tips dan trik untuk menjawab dengan cepat di soal seperti ini? Kita langsung berfokus kepada kalimat terakhirnya, di mana pada kalimat terakhir menyatakan bahwa oleh karena itu dalam penetapan peraturan perundang-undangan tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan apakah yang A, B, C, D ataukah yang E? Jadi jawaban yang paling tepat di mana tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu itu dikarenakan opsi yang paling tepat itu adalah yang B, dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Tips dan trik untuk kita menjawab dengan cepat di soal seperti ini adalah kita langsung berfokus kepada kalimat terakhirnya, di mana pada kalimat terakhir menyatakan bahwa sikap yang dilakukan sebagai warga negara adalah sesuai dengan bela negara. Apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Sekali lagi, yang dapat dilakukan sebagai warga negara. Jawaban yang paling tepat itu adalah dengan opsi yang C, sadar akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negara melalui keluarga dan masyarakat. Di mana perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Usaha kekinian dilakukan dengan sikap apakah yang A, B, C, D ataukah yang E? Berikan jawaban kalian pada kolom komentar. Di mana digambarkan bahwa suatu hari seorang teman saya mengajak saya untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi yang bercita-cita mendirikan negara dengan dasar agama yang melintasi batas-batas negara tertentu. Sikap Anda terhadap ajaran tersebut adalah apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, D, ataukah opsi yang E? Berikan jawaban terbaik kalian pada kolom komentar. Terima kasih. Pertanyaannya adalah salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur berbangsa dan bernegara adalah apa? Yang perlu diperhatikan di sini adalah ekstremisme, kerugian dari ekstremisme. Ekstremisme itu sendiri merupakan pandangan ekstrem atau berbahaya yang memuat di dalamnya paham radikal atau melawan pemerintahan. Nah, kalau yang A, tumbuhnya sikap menang sendiri itu tidak menjelaskan ekstremisme. Di sini kan berbangsa dan bernegara. Menang sendiri biasanya di lingkungan masyarakat, tapi di sini kehidupan bermasyarakat. Apakah B, semakin kuatnya individualisme, individual sendiri-sendiri itu tidak menjelaskan. Apakah C, terjadinya perpecahan oleh kaum radikal. Tadi kan ekstrem itu radikal, jadi jawabannya yang C. Atau D, menimbulkan rasa saling curiga, ini juga tidak tepat. Berkembangnya nasionalisme sempit. Nasionalisme sempit itu adalah chauvinisme, jadi bukan ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Contoh budaya berikut ini yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan mencederai integritas adalah
Kejujuran dan integritas itu sama, yaitu kesesuaian antara kata hati, perilaku, dan juga tindakan. Kalau yang A, tidak melaksanakan jadwal pikir sesuai jadwal yang ditetapkan, itu adalah tidak tepat atau tidak disiplin. Jadi bukan kejujuran atau integritas. Kalau yang B, tidak membayar hutang, itu tidak tepat janji. Kalau yang C, mempunyai prinsip dan memikirkan kemana masa depan, ini bukan integritas. Kalau yang D, melakukan plagiat karya tulis. Plagiat itu artinya meniru. Meniru itu adalah tindakan tidak jujur. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, memilih kawan berdasarkan latar belakang tertentu, itu bukan tidak jujur tapi selektif. Jadi yang mencerminkan ketidakjujuran, jawabannya yang D.